Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiti, kelas 5C, Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Manajemen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Seperti biasa, apabila sudah membuat video itu berarti apa teman-teman? Ya, benar sekali. Video tugas kuliah saya. Nah, saya berharap sebesar-besarnya kepada teman semua untuk menonton video saya agar nilai saya menjadi bagus. Ajak semua teman, pacar, saudara, kakek nenek kalian untuk menonton video saya. Selamat menonton and enjoy. Bye. Materi yang akan saya jelaskan yaitu manajemen pemasaran dan proses pemasaran jasa guru. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus tahu dulu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam hal ini, pemasar dituntut untuk berhati-hati dalam kegiatan pemasaran mereka, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Yang kedua itu rumus masalah. Jika saya menjadi guru, bagaimana manajemen pemasaran dan proses pemasaran saya? Yang ketiga, tujuan untuk mengidentifikasi manajemen pemasaran dan proses pemasaran jasa guru saya. Lalu tinjauan literatur dari pembahasan saya. Yang pertama, manajemen pemasaran. Tugas utama pemasaran adalah menciptakan dan menghantarkan nilai yang memuaskan kepada konsumen agar tercipta pertukaran berkesinambungan dalam usaha yang disebut dengan manajemen pemasaran. Dengan demikian, manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan. Yang kedua itu proses pemasaran. Tahap pemasaran yaitu yang pertama yang dilakukan adalah menganalisis kesempatan atau peluang. Yang kedua, penentuan pasar sasaran yang akan dilayani oleh perusahaan. Yang ketiga, menilai kedudukan dan menetapkan strategi peningkatan proses atau kedudukan perusahaan dalam persaingan pada sasaran pasar yang dilayani. Bila diketahui posisi produk dari perusahaan saingan, maka dapat memilih satu dari dua pilihan keputusan berikut. Yang pertama, memilih produk yang sama dengan saingan dan bersaing dalam menetapkan langganan yang menghendaki atau menginginkan produk tersebut. Yang kedua, memilih produk yang lain belum ada di pasaran. Nah, sekarang kita memasuki pembahasannya. Yang pertama, manajemen pemasaran jasa guru. Tugas utama pemasaran jasa guru adalah menciptakan dan menghantarkan nilai yang memuaskan kepada konsumen agar tercipta pertukaran berkesinambungan dalam usaha yang disebut dengan manajemen pemasaran dengan cara menciptakan guru yang menguasai 4 kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Manajemen pemasaran lebih ditugaskan pada universitas agar mahasiswa-mahasiswinya bisa melaksanakan sebagai guru yang diinginkan sekolahan yang sesuai dengan perencanaan. Nah, jadi apa pengertian manajemen pemasaran jasa guru? Manajemen pemasaran jasa guru adalah bagaimana membuat pemakai pendidikan diubah menjadi pelanggan atau customer pendidikan, di mana pelanggan pendidikan akan memberikan loyalitas yang tinggi untuk tidak bisa berpaling pada lembaga sekolah lain. Hal itu akan menciptakan make regular repeat purchase, yaitu pelanggan yang selalu membeli atau memakai secara teratur program diluncurkan oleh pendidik atau guru. Yang kedua itu purchase across product and service lines, yaitu pelanggan membeli di luar produk atau jasa. Misalnya, ketika UIN Suska Riau mengeluarkan program lain yaitu pilihan bahasa Inggris, maka banyak mahasiswa jurusan lain yang mengikuti pelatihan tersebut. Yang ketiga yaitu reverse order, yaitu merekomendasikan kepada keluarga, teman, ataupun masyarakat setiap program layanan pendidikan baik merekomendasikan jurusan yang diambil maupun lain-lainnya, yaitu training, seminar, lokakarya, dan lainnya. Nah, lalu bagaimana proses pemasaran jasa guru agar laku? Proses dalam melakukan manajemen pemasaran yang saya lakukan jika menjadi guru yaitu yang pertama menganalisa peluang pasar. Maksudnya, saya harus mengetahui peluang pasar yaitu sekolah, tentang kebutuhan dan keinginan konsumen.
Contohnya saja, saya akan mencari peluang kekurangan atau sangat membutuhkan guru ekonomi. Dan kriteria guru yang mereka cari adalah lulusan S1 Pendidikan Ekonomi dengan standar minimal IPK 3. Maka saya akan langsung mengambil peluang yang ada pasar jasa atau sekolah tersebut. Yang kedua yaitu memilih pasar sasaran. Setelah menganalisis pasar sasaran itu sekolah, saya akan menentukan gagasan-gagasan yang akan saya ambil dalam proses pemasaran. Seperti, sekolah ini sangat cocok dengan saya. Selain mereka membutuhkan guru ekonomi, juga faktor lingkungan yang nyaman membuat saya semakin tertarik dengan sekolah ini. Yang ketiga itu mengembangkan bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan berbagai variabel pemasaran yang terkontrol yang disatukan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan pasar sasaran. Konsep pemasaran meliputi yang pertama produk. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Jadi, untuk calon guru seperti saya, produk yang saya miliki untuk dipasarkan adalah jasa ilmu atau kemampuan saya. Yang kedua itu harga. Harga adalah jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan produk. Maka dari itu, ketika saya memasarkan jasa saya sebagai pengajar di sekolah, saya akan menawarkan gaji saya sebagai pengajar di sekolah tersebut. Gaji standar yaitu 1.600.000 per bulannya. Yang ketiga yaitu distribusi atau tempat. Untuk distribusi atau tempat sekolah yang saya inginkan adalah saya ingin mengajar di SMA favorit seperti SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras. Karena di sana sudah mulai maju dan berkembang, mulai menggunakan sarana dan prasarana modern. Dan saya menguasai itu manakala masih sedikit guru yang menguasai sarana prasarana tersebut. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan, membujuk, mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen agar menjadi produk yang dihasilkan. Jadi, pada bauran ini saya akan mempromosikan semaksimal mungkin kemampuan dan ilmu saya. Saya akan meyakinkan kepala sekolah bahwa saya layak mengajar di sekolah itu. Dan saya akan menunjukkan bukti-bukti bahwa saya mampu mengajarkan mata pelajaran ekonomi dengan menunjukkan nilai saya serta kemampuan saya. Yang keempat itu mengelola usaha pemasaran. Yang perlu dilakukan yaitu mencari informasi mengenai sekolah yang diinginkan, seperti teknik pemilihan, keahlian pesaing. Kemudian setelah mengetahui beberapa informasi, saya akan membuat strategi yang nantinya membuat saya menuju kesuksesan. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasaran sasaran serta tujuan perusahaan. Secara umum, jasa diartikan sebagai suatu aktivitas atau tindakan tidak berwujud, tidak dapat diraba, tetapi dapat didefinisi, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen. Saran yang saya berikan yaitu dengan adanya PPT ini, saya berharap pembaca dapat memahami apa itu manajemen pemasaran dan proses pemasaran, dan dapat dipraktikkan di masa yang akan datang. Saya berharap PPT ini digunakan dengan semestinya. Demikian yang bisa saya sampaikan sekiranya. Mohon maaf ada salah kata terucap, walau kesalahan dimiliki hanya laki-laki, dan perempuan selalu benar, kesempurnaan hanya milik Allah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel ya. Untuk video semester depan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.